Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saudara sekalian, jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Malam hari ini kita akan kaji tentang surah Al-Fatihah. Ini menjadi satu rukun dalam solat yang diwajibkan dibaca setiap kita solat. Kalau tidak baca Al-Fatihah, solat kita tidak sah. Mengapa Al-Fatihah ini menjadi rukun di dalam solat? Dan mengapa juga Al-Fatihah ini menjadi pertama kali surah yang awal ditempatkan di dalam mushaf Al-Quran ini? Walaupun surah yang pertama turun adalah surah Al-A'la, surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq, tetapi dalam penyusunan mushaf ini, dan tentu ini semua atas petunjuk Allah, dijadikan surah Al-Fatihah ini sebagai awal surah. Kata-kata Al-Fatihah berasal dari kata-kata fataha. Fataha yaftihu, fatihah, yang artinya bisa diartikan pembukaan. Pembukaan Fatihah. Juga bisa diartikan pemenang. Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh telah kami berikan kepadamu kemenangan yang nyata. Di dalam surah Al-Fath kata-kata Fatihah itu, Fatahah diartikan dengan kemenangan. Juga bisa artinya penaklukan. Sebagaimana kita kenal istilah Fathul Makkah. Nah, kata-katanya pakai Fatihah ini. Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah. Nah, itu artinya makna dari surah Al-Fatihah ini menyadarkan kita semua bahwa kita harus membuka diri kita, membuka pikiran hati kita untuk bisa berhubungan yang baik dengan Allah dan bisa berhubungan dengan baik sesama manusia. Itu makna Fatihah ini, membuka hati dan pikiran kita supaya bisa berhubungan yang baik dengan Allah, hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jadi kalau orang dalam sholat tidak baca Al-Fatihah, terputus barangkali hubungannya kepada Allah, dianggap tidak sah sholatnya kan. Salat itu adalah media kita untuk berhubungan kepada Allah. Di dalam salat itu kita membaca Fatihah. Tidak membaca Fatihah, salat kita dianggap tidak sah. Artinya terputus hubungan tadi kepada Allah.
Pembukaan itu artinya maknanya itu supaya kita ini membuka hati kita, membuka pikiran kita agar hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia itu bisa berjalan dengan harmonis, dengan serasi, dengan seimbang, dengan baik. Al-Fatihah itu mengajarkan. Tidak boleh kita hanya sebatas menjaga hubungan kepada Allah, tetapi mengabaikan hubungan antar manusia, kita akan hina. Atau sebaliknya, kita hanya sebatas menjaga hubungan antar manusia, tapi mengabaikan hubungan kita kepada Allah. Tidak bisa juga, akan hina. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Ali Imran, surah ketiga, ayat yang ke-112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat 'alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang berpegang teguh kepada hablum minallah, hubungan kepada Allah, wa hablum minan nas, dan hubungan kepada sesama manusia. Mereka mendapat murka. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu dipenuhi oleh kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Nah, ayat ini mereka sebut kepada kita bahwa kalau tidak menjaga hubungan kepada Allah, tidak menjaga hubungan kepada manusia, kita akan dihinakan oleh Allah dimanapun kita berada. Maka kita perlu membuka hubungan kepada Allah, menjaga hubungan kepada Allah. Yang tidak menjaga hubungan ini hina. Demikian juga menjaga hubungan kepada sesama manusia. Yang tidak menjaga hubungan ini juga akan hina. Bahkan kita dianggap sebagai orang-orang yang yakfuruna bi ayatillah, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Al-Quran ini menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk menjaga kedua hubungan ini. Hablum minallah wa hablum minan nas. Perintah Allah, jaga kedua hubungan. Tidak menjaga, mengabaikannya, mengacuhkannya, sama halnya kita telah memutus hubungan kita kepada Allah. Orang itu akan hina dimanapun dia berada kalau putus hubungannya kepada Allah atau putus hubungannya kepada sesama manusia. Jemaah rahmatullah, bagaimana cara kita untuk menjaga hubungan ini? Kita lihat surah Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita. Dimulai ayat yang pertama, dimulai dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah ini, Basmalah ini menjadi ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah. Kalau di surah-surah yang lain kan dia cuma dituliskan di atas surahnya. Semua surah dalam Quran ini diawali dengan basmalah kecuali At-Taubah. Kecuali At-Taubah surah ke-9. Yang lain semua basmalah, tetapi basmalahnya tidak termasuk kepada ayat. Cuma semua surahnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau di surah Al-Fatihah ini Bismillahirrahmanirrahim dia termasuk dalam bagian ayat. Ayat pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya orang kalau ingin membuka hubungannya kepada Allah dan membuka hubungan kepada sesama manusia harus atas dasar kasih sayang. Kita ini kalau tidak ada kasih sayang sama orang mana mau berhubungan, ya kan? Ada orang-orang yang bisa membenci orang lain, tidak suka dengan orang lain, memusuhan dengan orang lain. Itu sama halnya dia memutus hubungannya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Jadi sifat kasih sayang ini merupakan Fatihah, pembuka untuk kita bisa berhubungan yang baik dengan Allah. Buat diri kita itu sifatnya kasih sayang dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu punya sifat kasih sayang, maka manusia juga demikian, kasih sayang. Kalau sifat kasih sayang tidak ada, putus hubungannya. Suami yang tidak mengasihi, tidak menyayangi istrinya, putus enggak? Putus hubungan. Orang tua yang tidak mengasihi dan menyayangi anaknya, putus. Sifat kasih sayang ini harus ada di dalam setiap jiwa manusia yang ingin memperbaiki hubungan kepada Allah dan memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Awali dengan kasih sayang. Itu sebabnya yang diminta oleh Allah dan Rasulnya itu apa? Kasih sayang. Yang diminta oleh Allah dan Rasulnya itu tidak banyak, cuma satu aja. Permintaan Allah itu kasih sayang. Terutama dimulai kasih sayang itu di dalam keluarga.
Sebelum kita nih keluar, kasih sayang dalam keluarga. Kadang-kadang ada orang tuh lawan orang lain sayang, lawan kawan baik benar, lawan di rumah kada pernah bagus. Lawan kawan tuh baik, lembut, ramah, sopan santun. Tapi kalau sudah sampai di rumah, kok jadi keras, jadi kasar. Lawan bini, lawan anak, kasar kalau bepandir. Tapi kalau sama orang lain, baiknya luar biasa. Sama orang lain tuh suka nolong, suka memberi. Sama istri, sama anak, kadang-kadang engkennya luar biasa juga. Begitu mana lawan duit. Contoh misalnya. Tapi kalau sama teman-teman, luar biasa baiknya. Royal, bahkan traktir kawan makan. Nah, lawan bini, lawan anak jarang traktir makan. Ini contoh. Jadi terapkan sifat kasih sayang itu dimulai dari keluarga. Dan itulah yang diminta oleh Allah dan Rasulnya, supaya dalam keluarga itu tertanam sifat-sifat kasih sayang. Sebagaimana yang Allah nukilkan dalam Quran, surah Asy-Syura, surah 42 ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan apapun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, akan kami tambahkan kebajikan baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Nah, ini Allah minta itu. Tidak minta apa-apa, katakan Muhammad, aku tidak minta apapun atas seruanku kecuali. Berarti ada yang dimintakan kecuali. Di ruangan ini semua adalah laki-laki kecuali. Berarti ada tuh satu orang perempuan. Kecuali satu. Semua laki-laki kecuali satu. Di tempat ini semua adalah orang tua, orang dewasa kecuali satu orang anak-anak. Kecuali itu satu. Allah katakan, Rasul tidak minta apa-apa kepada kita, artinya tidak ada yang diminta oleh Rasul. Allah dan Rasulnya tidak ada yang meminta apa-apa kepada kita. Yang dimintanya cuma satu, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Tanda orang itu baik hubungannya kepada Allah, pasti baik dengan keluarganya terutama. Mengukur baik tidaknya orang itu kepada Allah, lihat dengan orang terdekat di keluarga. Kedua orang tua kita terutama. Manusia dia kayak apa ketaatnya, sholat itu ibadah, durhaka sama orang tua tidak ada gunanya, tidak ada guna sama sekali. Sehebat apapun kita ini ibadahnya, hafal Quran sudah, sholat tahajud, Senin Kamis, tapi durhaka sama orang tua, sia-sia segala amalan kita. Sama halnya kita memutus hubungan kepada Allah. Jadi kata Allah, tanamkan kasih sayang dalam kekeluargaan. Sebagai anak kita sama orang tua terutama itu harus punya sifat kasih sayang. Kalau orang tua kita masih ada, masih kita ketemu, masih ada di rumah kita, bersyukur benar itu artinya surga itu masih ada di rumah kita. Buat kesempatan untuk berbuat baik sama orang tua. Kalau jauh punya kesempatan, bisa telepon, bisa apa, bakti sama orang tua. Tebarkan benih kasih sayang dimulai dari keluarga. Nah, baru nanti dia keluar, baru kita bisa mengasihi tetangga kiri kanan kita. Mulai dari rumah dulu, mulai dari skop yang kecil rumah kita. Kepada orang tua kita, kepada anak, kepada istri, kepada keluarga kita. Karena itu diminta oleh Allah, kasih sayang dalam kekeluargaan. Kasih sayang dalam kekeluargaan. Nah, itu pertama yang menjadi kunci untuk kita mampu menjalin hubungan yang baik kepada Allah, menjalin hubungan yang baik kepada Rasulullah, menjalin hubungan yang baik kepada sesama manusia. Pertama kali tanamkan sifat kasih sayang dalam hati kita itu. Kepada siapa saja itu kita tuh sayang. Jangankan kepada manusia, kepada makhluk Allah aja kita sayang. Jangan namun kucing dibunuh, ditembak kan. Itu tuh. Nah, kalau di TV itu nah. Nah, jenderal nembak kucing mati. Mana kucing sayangan Nabi. Alasannya supaya bersih lingkungannya. Lihat ini manusia nih. Tidak punya rasa belas kasih sayang. Bergerak salah kucing itu, ditembak dia. Nah itu begitu tuh. Ya kalau sama kucing aja jahat bener, apalagi sama manusia bisa tambah jahat juga lagi. Lawan kucing aja sudah ada belas kasihan.
Nah, ini yang Allah katakan. Jadi kalau dalam muka bumi ini orang semuanya sifat kasih sayang, damai gak ada dunia nih. Ya bapak-bapak. Kalau seandainya di dalam setiap jiwa manusia itu kasih sayang semua, damai gak ada dunia nih. Damai dunia ini. Tidak ada orang yang membunuh itu kan ada. Orang mencuri itu kan ada. Kasih sayang. Orang miskin kada berduit kasih makan. Nah, sayang kita. Ada orang kesusahan kita bantu. Tidak ada orang yang mengemis di jalan itu harusnya. Kalau sifat manusia ini semuanya kasih sayang. Tapi kalau banyak manusia ini egois sifatnya, hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli sama orang lain, maka segala macam keburukan, kemaksiatan itu terjadi di mana-mana karena sudah kehilangan kasih sayang. Qabil membunuh Habil karena hilang sifat kasih sayang. Lalu dendam, dengki, benci sama orang lain itu. Nah, dalam manusia orang beriman itu dalam hatinya harus punya sifat kasih sayang. Allah itu Rahman Rahim, pengasih sayang. Maka kita pun demikian. Itu sebabnya setiap Quran tadi katakan setiap surahnya diawali dengan bismillah. Artinya untuk kita masuk ke dalam setiap surah ini kan kalau kita baca Quran itu berarti kita sedang berhubungan dengan Allah. Al-Quran ini kalamullah, perkataan Allah, bicaranya Allah. Kalau kita sedang membaca Quran, itu berarti kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Sedang berhubungan dengan Allah. Hubungan itu akan terjalin kalau sifat kita kasih sayang. Hendak memudah memahami Quran ini sifat kasih sayang. Coba misalnya kita nak menghafal Quran, praktekkan aja kalau kada percaya. Sederhana aja, praktek ulun ngamalkan bahari ini. Waktu lagi proses menghafal Quran, mengamalkan. Misalnya kita menghafal, susah masuk, susah lengket kepala nih. Ambil duit sebentar di rumah cari ada duit kada. Ada duit sebentar keluar rumah cari. Asal ketemu ada orang lewat, misalnya ibu yang kita lihat ini, bu kesampian bu, kasih aja. Coba mulai ngapal lagi. Insya Allah cepat ngapalnya. Memang luar biasa sifat kasih sayang. Ngasih orang aja kita. Ya, namanya sifat pengasih itu ya sederhananya ya ngasih. Orang yang pengasih itu ya ngasih orang kan, hobinya ngasih orang. Itu sederhana. Setiap surah kepalanya awalnya basmalah, artinya orang yang memasuk ke dalam surah Quran itu diawali dengan sifat kasih sayang. Baru kawat kita masuk ke dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Kalau selama ini kita membaca Quran, tidak kita bisa memahami ini makna maksudnya apa nih. Sudah kita baca Quran, tapi tidak merubah perilaku kita. Kita sudah membaca Quran, tapi kok angkuh tidak mau hilang ya. Sudah membaca Quran, kok tetap kita bakhil, kok kita tetap sombong, serakah dan sebagainya. Barangkali karena kasih sayang itu yang belum hadir dalam diri kita. Hadirkan sifat kasih sayang, baru kita bisa masuk kepada setiap ayat di dalam Al-Quran. Itu makna setiap surah itu awalnya basmalah. Artinya kalau kita ingin masuk ke dalam komunikasi kita kepada Allah, berhubungan yang baik kepada Allah, awali hubungan itu dengan sifat kasih sayang. Maka perbaiki hubungan antar manusia. Perbaiki hubungan antar manusia. Orang beriman itu memperbaiki hubungan, tidak merusak hubungan, tapi memperbaiki hubungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiillaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Jadi orang yang bertakwa itu senang memperbaiki hubungan, bukan merusak-rusaknya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan antara sesamamu. Jangan kita rusak. Kamu sudah kena bertakwa kata Rasulullah, batas 3 hari aja. Lewat 3 hari lain umatku aja Rasulullah. Nah, dibatasi. Hanya boleh kada bertakuran 3 hari aja. Lewat dari 3 hari itu lain umatku. Bayangkan kalau ada orang bermusuhan sampai mati ada tuh kada mau bertakuran. Nah, percuma aja tuh sholat tuh, tidak sampai ibadahnya. Ada manusia mengatakan setiap hari Senin, hari Kamis itu kan diangkat amal itu kan ke atas langit kan. Makanya kita sunahkan puasa Senin Kamis. Tetapi kata Rasulullah, amal itu tidak sampai kepada ditahan. Kata Allah, malaikat tahan amalnya. Tahan amalan sebulan itu, ditahan oleh malaikat tidak sampai kepada Allah. Sampai orang yang bermusuhan saling memaafkan, saling menyayangi. Itu pas sebelah ya. Itu ada hadisnya itu sahih. Tidak sampai amal kita kepada Allah ditahan oleh malaikat, ditunggu dulu sampai orang yang bermusuhan tadi berdamai.
Pentingnya kita menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia. Orang yang bertakwa kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dia memperbaiki hubungan antar sesamanya. Jangan berkelahi terus, kalau jangan musuhan terus. Tidak ada gunanya kita. Ya kan? Sholat rajin, cekcok terus. Nah, sekarang cekcok ini dalam masjid kan cekcok juga. Antar pengurus masjid biasanya cekcok, bisa bahual, bisa berkelahi, bisa ada bertaburan, bisa kayak begitu tuh. Padahal mengurus masjid tuh, bayangkan tuh. Karena iblis paling tidak suka kalau kita ini berhubungan baik. Iblis itu paling tidak suka kalau berkumpul orang-orang beriman yang berkasih sayang, itu tidak suka iblis. Paling tidak suka iblis. Datang setan melaporkan, iblis kan bosnya. Hari ini aku sudah membunuh orang. Biasa aja setan. Biasa aja iblis. Datang lagi satu orang setan lagi. Iblis, hari ini aku sudah membuat orang mabuk, berjudi. Biasa-biasa aja. Orang membunuh, orang mabuk, orang berjudi. Iblis merespon biasa aja. Oh iya kah? Bahasa kita gitulah. Oh iya kah? Datang yang terakhir. Iblis, hari ini aku sudah membuat sepasang suami istri bercerai. Hebat. Ini baru hebat. Ini baru prestasi hebat. Ini baru prestasi hebat. Karena iblis tidak suka kalau orang berkumpul dalam kekeluargaan itu saling berkasih sayang. Bagaimana caranya cerai? Kalau orang berteman, bagaimana bermusuhan? Itulah kerja setan. Berhasil tidak setannya? Berhasil tuh, dibuatnya pecah belah umat Islam, bermusuhan, saling menyerang satu dengan lainnya, terjadi perang saudara, dan itu dari dulu kala, dari zaman dulu sudah begitu. Siapa yang memainkan peran di dalamnya itu? Iblis yang membuat kita bermusuhan. Maka kata Allah, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum, bertakwa kepada Allah dan perbaiki hubungan antara kalian. Saling membuka hati. Fatihah, buka hati. Buka pikiran kita, terbuka untuk menerima kekurangan orang lain. Nah, untuk berhubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia, membuka hati kita, dan cara membuka hati itu yang pertama adalah dengan sifat Allah yang kasih sayang, Rahman Rahim. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita bisa membuka hubungan yang baik kepada Allah dan kepada sesama manusia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di balik ucapan ini, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam ini. Di balik kata-kata itu ada pesan dari Allah. Alhamdulillah itu apa tuh? Biasanya kita apa tuh kalau mengucapkan Alhamdulillah? Bersyukur. Jadi kalau orang punya sifat syukur tuh bagus hubungannya kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada orang tuamu. Nah, bersyukur, kita disuruh kita minta bersyukur kepada Allah. Syukur kepada orang tua kita yang sudah melahirkan kita. Rasa syukur itu harus ada. Supaya hubungan baik kepada Allah baik, hubungan terjadi dengan baik, tumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Jangan banyak ngeluh hidup ini. Jangan banyak ngeluh, jangan banyak suuzonnya, jangan banyak buruk sangkanya. Apalagi buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada manusia tidak boleh. Kita buruk sangka terhadap manusia saja tidak boleh, apalagi buruk sangka kepada Allah. Biasanya orang yang tidak bersyukur nih suka bersangka kepada Allah. Kenapa juga Allah nih jar? Aku sudah rajin sholat tapi tetap miskin juga jar. Cuma juga rasanya jar. Apa ya salahnya ya? Sudah salat sampai malam salat terus nanya. Mengaji aku ini mengaji aja, tapi kenapa juga ini susah terus, ngeluh, kurang bersyukur. Allah paling tidak suka dengan orang yang suka mengeluh itu. Keluh kesah itu paling tidak disukai oleh Allah. Maka tadi dikatakan innallaha ghafurun syakur. Allah itu maha pemaaf, maha mensyukuri. Allah aja mensyukuri. Allah aja maha mensyukuri. Makanya kita harusnya pandai bersyukur supaya hubungan itu terbuka. Fatihah, terbuka hati kita. Pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Jangan banyak ngeluh. Banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Punya istri, alhamdulillah. Punya anak, alhamdulillah. Syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur kata Allah, aku tambah nikmat. Nah, itu. Artinya itu kalau kita pandai bersyukur, semakin baik hubungan kita kepada Allah. Semakin besar rasa syukur, semakin baik hubungan kita kepada Allah. Di semua keadaan kita bersyukur. Ini manusia yang hebat itu begitu. Jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah pun, kalau manusia yang mulia itu dia bisa bersyukur kepada Allah. Ini tingkatan yang luar biasa. Dalam keadaan susah masih bisa bersyukur. Ini manusia yang sangat luar biasa. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam
Menjalani kehidupan tuh 950 tahun Nabi Nuh kan. Sepanjang itu menjalani kehidupan, dia harus berhadapan dengan istri dan anak yang durhaka, tidak mau ikut Nabi Nuh alaihissalam. Harusnya sikap Nabi Nuh bagaimana? Sikap Nabi Nuh bersabar kan menghadapi istri. Tetapi Allah katakan Nabi Nuh bukan sekedar bersabar, tapi dikatakan Nabi Nuh adalah hamba Allah yang bersyukur. Bayangkan itu. Dikasih Allah istri yang durhaka, dikasih anak Allah anak yang durhaka, tetap Nabi Nuh bersyukur kepada Allah. Ini tingkatan yang luar biasa. Ini kualitas-kualitas manusia yang memang betul-betul kualitas para nabi. Dalam kesempitan, dalam kesusahan pun dia bisa bersyukur. Nah, kalau kita jangankan bersyukur, boro-boro bersyukur, bersabar gini kali. Minimal kita bersabar cukup tuh. Minimal bisa bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Alladzina idza asaba musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau timpa musibah dia mengatakan ini semua milik Allah, akan kembali kepada Allah. Bersabar. Minimal punya rasa sabar. Tetapi kalau bisa bersyukur, ini luar biasa. Masih mampu bersyukur dalam kesulitan, mampu bersyukur dalam kesempitan. Itu dicontohkan Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat yang ketiga. Zurriyatan man hamalna ma'anu, zurriyatan man hamalna ma'anu, innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan yang orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Bayangkan Nabi Nuh tuh dikasih Allah anak istri durhaka tetap bersyukur. Coba kita kalau anak durhaka, apa kita? Coba, jangankan dia durhaka, baru nakal aja kita sudah sarik benar sudah. Dicaci-caci, dimaki-maki, dipukul-pukul, dicubit-cubit anak tuh, baru nakalnya. Padahal anak kecil belum tentu gandalnya kayak itunya. Kita kan bahari waktu halus nakal juga, kan kayak sama juga kalau. Tapi kita dikasih Allah anak nakal tuh, sarik terus, ngamuk, main pukul, main cubit, main segala macam tuh. Padahal anak cuma nakal aja. Biasa ya namanya juga anak-anak. Ya kalau namanya juga anak-anak, memang begitu modelnya kekanakan. Lari main pasir, masuk rumah bawa pasir, suruh mandi malas. Nah, namanya juga kekanakan. Apalagi kekanakan wayah ini. Makinnya kekanakan wayah ini. Sikap orang tua harus pandai bersyukur. Bukan sekedar bersabar, tapi bersyukur. Alhamdulillah dikasih anak, ya Allah, aku ridho dengan anakku, ya Allah. Ridhoi juga dia, ya Allah. Yang ada doa terus. Sebagaimana cerita, lu pernah cerita sini kan? As-Sudais, Imam As-Sudais. Pernah lu ceritakan. Waktu halusnya gimana? Nakal juga sekalinya. Itu ceritanya tuh. Imam Makkah As-Sudais itu lagi halus nakal juga. Ibunya sudah menyiapkan makanan, anak menjamu, orang datang makan ke rumahnya. Datang As-Sudais ini bermain, kalau bawa pasir, dimasukkannya pasir ke dalam makanan tadi itu. Gimana tuh? Hamuknya orang tua tapi bisa menahan diri tuh. Kesabaran tadi itu, malah didoakannya. Mudah-mudahan jika menjadi imam Masjidil Haram jar. Nah, kada dipukul kada disumpahi kada dicubit kada. Didoakannya, dipusetin kepalanya, walaupun emosi marah itu bisa ditahan, diredam emosinya, yang keluar ucapan doa sambil diusap kepala As-Sudais, mudah-mudahan kena ikam menjadi imam Masjidil Haram. Kabul doa ibu itu, masya Allah. Dalam keadaan emosi masih mendoakan anaknya. Coba kalau kita enggak, itu anak kita apa kira-kira doakan atau menempeleng? Bisa menempeleng, bisa mencubit, bisa memukul, bisa menyumpahi macam-macam kalau kurang kesabaran, kurang rasa syukur. Nah, coba kita buat. Jadi kalau kita dengar Quran ini ya pelan-pelan. Kalau tahu itu masih sifat penyanyitan, dia dirubah ya pelan-pelan. Ada yang bisa merubahnya kecuali kita sendiri anak merubahnya. Sudah ngaji kemana-mana, kenapa masih penyanyitan juga Ustaz? Seorang kadang mau berubah ya. Kenapa dulunya penyanyitan manar? Padahal sudah rancak benar pengajian aja. Tapi penyanyitannya karena mau hampir. Itu penyebabnya macam-macam. Salah satu penyebabnya bisa jadi Quran yang dibaca itu belum jadi obat. Quran ini kan syifa, obat kata Allah. Quran ini adalah syifa, obat. Barangkali dosisnya salah. Kan kalau kita makan obat kan dosis harus tepat. Kalau obatnya harus tepat. Sakit perut kita makan promah kita. Mah kamu makan promah. Kalau mah kamu makan bodrek tidak sembuh. Kalau sakit kepala hanya makan bodrek. Jangan sakit kepala makan promak. Salah obatnya. Bisa jadi obat salah. Yang kedua bisa jadi dosisnya tidak tepat. Kalau kekurangan dosis kan kada sembuh ya penyakit. Kalau kelebihan dosis, overdosis bahaya. Harus tepat. Nah, barangkali waktu kita baca Quran itu dosisnya kada tepat. Tidak tepat.
Harusnya panjangnya panjang 5 misalnya. Ulaika ala hudam. Kita baca ulaika ala, baca 2 panjang 1 aja. Salah dosisnya. Itu barangkali yang menyebabkan kita baca Quran belum mampu merubah batin jiwa kita itu, tidak berubah. Barangkali dosisnya yang kurang tepat tadi itu. Panjang 1 baca panjang 3, panjang 3 baca panjang 1. Nah, ini kan kadang-kadang dosisnya kekurangan, kadang-kadang kelebihan dosis. Kelebihan dosis. Nah, itu kelebihan dosis berarti. Kadang jadi obat. Jadi Quran ini dia mampu menjadi obat kalau tepat kita baca. Nah, kenapa kita baca Quran selama ini belum bisa merubah keadaan hidup kita? Barangkali dosisnya itu yang belum tepat. Oleh karena itu perlu belajar baca supaya tepat obatnya bisa menyembuhkan batin kita. Ada penyakit zahir, obatnya ada. Penyakit mata ada obatnya kan, penyakit telinga, penyakit kulit, ada obat semuanya. Penyakit batin Quran ini obatnya. Yang bisa mengobati kondisi batin jiwa manusia itu adalah ayat-ayat Al-Quran ini obat. Wa hudan wa syifa, dia syifa, dia obat. Dan dia akan menjadi obat kalau kita mampu membaca Quran dengan bacaan yang haqqa tilawatih, dengan bacaan yang sebagaimana mestinya, tepat dosisnya. Huruf qaf dibaca qaf, jangan qaf dibaca kaf. Ya kan? Inna aqra, salah huruf kaf, akra, huruf kaf dibaca kaf tapi salah. Qalbun dibaca kalbun, lain. Kalau qalbun hati, kalau kalbun anjing. Salah obatnya. Ya kalau sakit parut makan bodrek, salah lah. Obatnya salah. Sakit parut tapi dia makan bodrek, itu udah ampe penyakitnya. Karena salah obat tadi itu. Dosisnya kekurangan atau dosisnya kelebihan. Salah pula obatnya. Alhamdulillah, segala puji. Kalau alhamdu segala puji, tapi kalau alhamdu kehancuran, beda artinya. Kalau ha besar, alhamdu kehancuran bagi Allah. Alhamdulillah kehancuran bagi Allah. Salah artinya. Kalau alhamdulillah segala puji bagi Allah. Salah obatnya tidak menyembuhkan penyakit. Tapi sudah dihitung Allah usaha tadi, dihitung sudah, asal membaca. Makanya kalau kita baca Quran itu terbata-bata lahu ajraini, baginya 2 pahala. Kalau benar 10, kalau salah 2. Dapat 2 aja kalau salah. Tapi alhamdulillah dapat 2 daripada dapat sama sekali kalau. Oleh karena itu perlu kita belajar. Perlu kita belajar membaca Quran dengan bacaan yang haqqa tilawatih, dan itu merupakan referensi iman kita tuh. Representatif iman itu adalah kita mampu membaca Quran dengan bacaan yang sebagaimana mestinya. Sebagaimana Al-Baqarah 171. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami datangkan Quran, baca Quran dengan bacaan yang sebagaimana mestinya. Mereka yang beriman kepadanya. Oleh sebab itu, ini dia pesan untuk membuka hati kita supaya terjalin hubungan yang baik kepada Allah. Yang pertama, tanamkan sifat kasih sayang. Yang kedua, pandai bersyukur kepada Allah. Pandai bersyukur kepada Allah. Itu baru 2 ayat yang kita sampaikan. Luar biasa. Jadi Quran ini kalau kita mengkaji, tidak mau habis-habis pemahamannya. Satu surah Al-Fatihah aja kita berapa bulan itu tidak akan habis. Pemahamannya luar biasa. Bergantung kita mau tidak berusaha untuk memahaminya. Berusaha untuk dipahami. Karena perintah Allah kita disuruh untuk mentadaburi. Mentadabur itu ini menghayati. Kita disuruh untuk menghayati ayat-ayatnya. Kalau untuk mentadabur ini semua orang punya hak untuk menghayatinya. Itu semua orang punya hak dan semua orang dikasih Allah kesempatan yang sama. Kalau untuk mentafsirkannya kadang-kadang kita harus bisa bahasa Arab, harus tahu ilmu nahwu, ilmu sharaf, balaghat, macam-macam. Tetapi kalau untuk menghayati, mentadaburi, siapa aja bisa. Dihayati ayat-ayatnya. Dihayati ayat. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah kalian tidak menghayati Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati kalian sudah terkunci? Untuk membuka hati kita, tadabburi Al-Qur'an. Itu yang ketiganya. Supaya terbuka hati kita ini, terjalin hubungan yang baik kepada Allah dan sesama manusia, tadabburilah Al-Qur'an. Pertama, tanamkan sifat kasih sayang.
kedua pandai bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, tadaburi Al-Quran, artinya dihayati setiap ayat Al-Quran yang kita baca, supaya dengan itu kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah atas diri kita semua. Lalu terjalin hubungan yang baik kita kepada Allah. Sering-seringlah tadabbur Quran. Ambil Quran di rumah, buka Quran, satu ayat direnungkan, dihayati, minta sama Allah berikan petunjuk, ini maksudnya apa ya Allah. Apalagi kalau kita bangun tengah malam, 3:30 malam bangun jam 4, ambil Quran, renungkan ayat, maksudnya apa nih ya Allah. Insya Allah kalau kita sering melakukan, dikasih Allah kita pemahamannya. Wah, ini maksudnya. Wah, ini rupanya maksud Allah. Dan itu membuat kita semakin baik. Tanda apa yang kita hayati itu benar, membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Semakin rajin beribadah, semakin rajin sholat, semakin ngaji. Akhlak kita semakin baik, hati semakin lembut. Hilang pengarasan tadi itu. Yang pengarasan, yang pemahamannya tadi ampe, berganti dengan kesyukuran, berganti dengan kesabaran. Itu tanda benar apa yang dihayati. Quran yang dibaca bisa merubah kondisi batin dan jiwa seseorang, itu tanda benar penghayatannya. Kalau dia menghayati benar, dia bisa merasakan perubahan terhadap diri sendiri. Alhamdulillah, menghadapi istri sekarang sudah tidak emosi lagi. Menghadapi anak sekarang sudah lebih tenang, tidak main pukul lagi, tidak main cubit lagi, sudah tumbuh sifat kasih sayang. Itu tanda benar apa penghayatan. Sederhana aja. Quran yang kita hayati membuat kita semakin baik, semakin lembut hati kita, semakin baik akhlak kita. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.